Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah pengantar studi Islam. Di sini kami akan menyampaikan beberapa poin tentang pendekatan historis dalam studi Islam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Wulan Nafissatul Munawwaroh sebagai pemateri 1, dan tentunya saya tidak sendiri. Saya bersama rekan didik saya, yaitu Mbak Nurina Setiawati sebagai pemateri kedua. Pembahasan pertama yaitu pengertian pendekatan historis. Dalam Kamus Bahasa Inggris, historis itu berarti sejarah atau peristiwa. Dan pendekatan secara etimologi itu derivasi dari kata dekat yang artinya tidak jauh. Namun secara terminologi, pendekatan adalah cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam suatu bidang ilmu yang selanjutnya digunakan untuk memahami agama. Jadi, pendekatan historis adalah suatu ilmu yang di dalamnya itu dibahas berbagai peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, objek latar belakang, dan pelaku dalam peristiwa tersebut. Pembahasan yang kedua yaitu pendekatan historis dalam studi Islam. Dalam memaknai historis, para sejarawan memiliki pendapat beragam. Yang pertama ada Edward yang mengatakan bahwa sejarah adalah politik masa lampau. Sedangkan menurut Ernest, sejarah adalah ilmu perkembangan manusia dalam upaya mereka sebagai makhluk hidup sosial. Pendekatan historis dalam studi Islam sangatlah penting, karena Islam datang untuk seluruh umat manusia dengan situasi yang berkaitan dengan kondisi sosial kemasyarakatannya masing-masing. Melalui pendekatan ini, seseorang diajak untuk memasuki keadaan yang sebenarnya berkenaan dengan penerapan suatu peristiwa. Maka dari itu, seseorang tidak akan memahami agama keluar dari konteks historinya, karena pemahaman yang keluar dari konteks historinya itu akan menyesatkan. Dilanjutkan materi yang ketiga yang akan disampaikan oleh pemateri kita yang kedua, yaitu Mbak Nurina Setiawati. Untuk poin selanjutnya yaitu ada fungsi pendekatan historis dalam studi Islam. Menurut Nugroho Notosuntoso, fungsi pendidikan historis dalam studi Islam itu meliputi yang pertama ada fungsi rekreatif, yaitu sebagai fungsi keindahan, di mana ketika ada seseorang yang membaca sebuah narasi historis dan isi kisahnya mengandung sesuatu yang terkait dengan keindahan, keharmonisan, keromantisan, akan menghadirkan kesenangan estetis. Seseorang yang mempelajari dan mendalami sejarah akan merasakan kondisi pada saat itu. Jadi seolah-olah sang pembaca ini sedang bertamasya ke suasana yang telah lampau. Selanjutnya yaitu ada fungsi inspiratif. Dengan mempelajari sejarah akan dapat mengembangkan inspirasi, imajinasi, serta kreativitas kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Selanjutnya yaitu ada fungsi instruksi, di mana sejarah sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini, sejarah berperan dalam upaya menyampaikan pengetahuan dan keterampilan kepada orang lain. Selanjutnya yaitu ada fungsi edukatif, di mana fungsi edukatif maksudnya sejarah menjadi pelajaran dalam kehidupan sehari-hari kita. Sejarah juga mengajarkan tentang contoh yang sudah terjadi pada masa lampau agar seseorang dapat menjadi bijaksana dalam berperilaku. Yang selanjutnya yaitu ada metode pendekatan historis. Yang pertama ada heuristik, yaitu pengumpulan sumber sejarah. Di mana ketika kita akan melakukan suatu penelitian, tentunya kita harus mencari sumber yang kita butuhkan, dan tentunya sumber tersebut harus akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Sumber sejarah terdiri dari arsip, dokumen, majalah, buku, jurnal, surat kabar, dan lain sebagainya. Tentunya sumber yang digunakan untuk melakukan sebuah penelitian bukanlah sembarang sumber.
harus sudah dinilai dengan kritik ekstern dan kritik intern. Di mana kritik ekstern yaitu menilai apakah sumber-sumber tersebut sudah sesuai dengan yang kita butuhkan atau tidak. Kritik intern yaitu menilai kredibilitas data dalam sumber, apakah dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Sebenarnya tujuan dari kritik sumber ini adalah untuk menyeleksi data, sehingga dari penyeleksi tersebut diperoleh fakta. Yang selanjutnya itu ada interpretasi, yaitu analisis terhadap fakta-fakta dan juga hubungan antara satu fakta dengan fakta yang lain. Analisis harus dilandasi dengan sikap objektif, tetapi tidak memungkiri juga peneliti dapat mendapatkan peluang untuk menerangkan fakta tersebut secara subjektif, apalagi dengan gaya bahasa dan sistem kategorisasi terhadap fakta-fakta sejarah berdasarkan teori yang dikembangkan. Yang terakhir yaitu ada historiografi, yaitu merangkai fakta-fakta secara kronologis dan sistematis, menjadikan tulisan-tulisan sejarah tersebut sebagai suatu kisah. Jadi dari uraian yang telah kami sampaikan dapat ditarik kesimpulan bahwa pendekatan sejarah atau historis adalah suatu ilmu yang di dalamnya membahas berbagai peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, latar belakang, dan pelaku dari peristiwa tersebut. Dalam pendekatan historis juga menggunakan beberapa metode meliputi heuristik, interpretasi, dan juga historiografi. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Dari awal sampai akhir pasti banyak sekali kesalahan dan kekurangan. Maka dari itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.